Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mungkin dalam beberapa hari atau dalam minggu ini kita banyak dihadapkan dengan berbagai hal dan membuat kita secara roh menjadi lemah. Tetapi kita tetap mengucap syukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjadi sandaran yang luar biasa dan kita tetap diberi kekuatan. Namun kita juga harus semakin dekat dengan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan untuk membangkitkan roh kita, agar kita semakin bisa merasakan bahwa Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri untuk menyapa kanan kiri, memberi salam kepada saudara-saudara kita, karena kita mengucap syukur Tuhan luar biasa. Pujian bangkitkan kami, Tuhan sudah bangkit. Tetapi kita perlu Tuhan untuk membangkitkan roh kita. Kita akan pujikan semua ayat, 4 ayat. Naikkan puji atas kurnia mulia, Yesus anak kekasih bagi dunia. Haleluya bagi Tuhan, pimpinku berbakti. Haleluya bagi Tuhan, bangkitkan kami. Naikkan puji atas terang Roh Kudus yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya bagi Tuhan, pimpinku berbakti. Haleluya bagi Tuhan, bangkitkan kami. Ucapkan syukur pada Anak Domba, penyelamat manusia dari dosanya. Haleluya bagi Tuhan, pimpinku berbakti. Haleluya bagi Tuhan, bangkitkan kami. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan ayat yang keempat. Bangkitkan kami, bangkitkanlah kamu dengan kasih dan api kuasa Roh-Mu. Haleluya bagi Tuhan, pimpinku berbakti. Haleluya bagi Tuhan, bangkitkan kami. Ibadah Minggu Prapaskah kelima, kita mulai dengan mengaku demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Amin. Amin.
9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Ibadah kita pada pagi hari ini kita akan memakai teks ya, nanti kita akan baca dan simak bersama-sama. Marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita siap mendengarkan sabda Allah, terang dan pedoman hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan dengan perbuatan baik saya ataupun tidak. Saya sungguh berdosa. Saya membutuhkan pengampunan Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Terimalah berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Kami menyambut dengan penuh rasa syukur atas berita anugerah yang kami terima pagi ini. Kita juga akan menyambut dengan memuji Tuhan, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh
biasa kita sudah memperoleh kemenangan. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Itu hanya kita yang memperoleh anak-anak Tuhan. Tiba saatnya kita akan berbicara kepada Tuhan. Walaupun kadang kita merasa meskipun kita sudah ngomong berulang-ulang tetapi seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Kadang kita tidak koreksi kepada diri kita. Apakah doa-doa yang kita panjatkan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita hanya bisa menuntut dan bisa memperoleh jawaban dengan singkat. Tuhan punya waktu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi kehendak Tuhan dan waktu Tuhan itu harus menjadi waktu dan kehendak kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian karena salib-Mu. Karena
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, Engkau telah memberkati dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Engkau selalu berkati dan lindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Dwi Maharening Harmi Janta, untuk Bapak Liston Pardamaian, Bapak Rukdi Sinaga, Bapak Yosua Hindrawan, dan juga untuk Ibu Rena Kusumastuti. Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan dari segala sakit penyakit yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk PAUD dan Yayasan TK Esther. Engkau berkati dan lindungi baik pendidik maupun anak didik yang ada. Engkau cukupkan setiap kebutuhan yang ada Tuhan, sehingga melalui sistem proses pendidikan yang ada dapat menghasilkan suatu generasi yang mempunyai keilmuan yang tinggi dan juga mempunyai watak yang berkarakter, yaitu karakter Kristus yang ada pada anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap program yang ada di gereja kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan misi baik di GGKMI, di PIPK, dan kami berdoa untuk semua pelayanan yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan sidang raya sinode yang akan dilaksanakan di bulan Agustus 2024 nanti. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan perluasan ruang sekolah minggu Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau menyediakan semua kebutuhan dana yang dibutuhkan dan Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas terselenggaranya pemilihan umum yang aman dan damai. Kami berharap Engkau memberikan hikmat-Mu pada para pemimpin kami Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat menghasilkan kebijakan yang menciptakan rasa aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Tuhan doa-doa kami. Engkau berkati kami semua yang hadir di sini, dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu nanti akan membuka hati kita, menjadikan kita lebih tahu bagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan vokal grup atau paduan suara, persembahan dari kelompok Galilea. Setelah persembahan ini, waktu dan tempat kami sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Sudarma Lase yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami persilahkan kelompok Galilea.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan pada pagi hari ini. Kami bisa datang ke rumah-Mu, memuji menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu. Dan saat ini Bapa, kami rindu Engkau sempurnakan akan kehadiran-Mu di tempat ini melalui firman-Mu yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Kami menyadari dan kami akui bahwa kami manusia yang lemah dan terbatas. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kepada setiap kami hikmat, memberikan pencerahan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus juga yang menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari surat Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Kalau sudah ditemukan, saya mengajak kita membacanya bergantian. Dari depan mimbar akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Persembahan yang sempurna ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Sampai di situ berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan firman Tuhan dalam hati
dan terlebih berbahagia kita yang sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini tema perenungan kita, Kristus kurban yang sempurna. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kejatuhan manusia di dalam dosa itu membawa akibat yang sangat menyedihkan bagi seluruh umat manusia. Karena sejak kejatuhan moyang pertama kita di dalam dosa, yakni Adam dan Hawa, sejak saat itu maut berkuasa atas segenap umat manusia. Segenap umat manusia mengalami yang namanya kematian, baik kematian fisik juga kematian rohani. Apa artinya? Jadi sejak saat itu manusia mengalami keterpisahan dari Allah. Sejak saat itu manusia hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Manusia yang setelah jatuh di dalam dosa menjadi musuh, menjadi seteru Allah. Dan sejak saat itu juga manusia hidup tanpa Allah di dalam dunia. Dan bukan hanya itu saja. Yang lebih mengerikannya lagi adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa akan mengalami kematian kekal, yaitu keterpisahan untuk selama-lamanya dari hadirat Allah. Di mana manusia akan mengalami penderitaan kekal, penderitaan untuk selama-lamanya di dalam neraka yang menyala-nyala. Sungguh sebuah keadaan yang sangat menyedihkan dan mengerikan yang dialami atau yang akan dialami oleh umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan manusia yang telah jatuh di dalam dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Semua manusia telah berbuat dosa, telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Saya mau tanya, imam-imam berdosa enggak? Berdosa? Nabi-nabi berdosa enggak? Pendeta berdosa enggak? Jangan ditanya. Jemaat? Apalagi. Jadi saudara-saudara, jadi semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia berdosa dengan segala daya upayanya tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Karena syarat untuk menjadi juru selamat adalah tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Tadi semua manusia berdosa. Hanya Allah yang tidak berdosa. Itu artinya bahwa hanya Allah yang bisa dan layak untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan karena itulah Allah menjadi manusia. Allah datang ke dalam dunia untuk apa? Menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Karena hanya Allah yang bisa dan hanya Allah juga yang layak untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada suatu hari ada sekelompok mahasiswa yang mengadakan sebuah observasi, saudara, kepada para gelandangan yang tinggal di pinggir sebuah kali. Jadi mereka mengadakan observasi ini untuk mengetahui atau mencari tahu suka duka seorang gelandangan, sehingga mereka bisa memberikan pembinaan kepada mereka. Lalu pada saat itu mereka pergi ke tempat para gelandangan itu dengan berpakaian rapi, dengan jas alma mater, dengan dasi yang panjang, dengan sepatu yang mengkilap, dan juga dengan tas yang besar. Jadi setelah semua persiapan selesai dilakukan, lalu mereka berangkat, mereka pergi ke kali di mana para gelandangan itu tinggal. Dan begitu mereka sampai, mereka masih belum sampai persis di tempat para gelandangan itu. Para gelandangan yang sudah melihat mereka dari jauh, mereka berlari. Mereka melarikan diri, mereka tercerai-berai. Kenapa? Karena para gelandangan itu berpikir bahwa orang-orang ini datang untuk menangkap mereka. Sehingga ketika para gelandangan itu sudah melihat mereka dari jauh, mereka pun melarikan diri satu dengan yang lain. Mereka tercerai-berai. Dan para mahasiswa ini pun merasa sedih, merasa kecewa. Kenapa? Karena perjalanan mereka sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, para mahasiswa ini tidak menyerah begitu saja. Jadi pada kesempatan lain mereka kembali pergi ke tempat para gelandangan itu. Tapi kali ini mereka mengambil rupa sebagai gelandangan. Jadi ketika mereka pergi ke sana, mereka mengambil rupa seperti gelandangan
Mereka memakai pakaian yang sederhana, bahkan di antara mereka ada yang memakai pakaian-pakaian yang kotor, pakaian yang compang-camping, saudara. Dan ketika mereka sampai di tempat para gelandangan itu tidak melarikan diri. Mereka justru mendekati para mahasiswa itu. Mereka mau dekat dengan para mahasiswa itu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka adalah temannya sama seperti mereka. Karena mereka sudah mengambil rupa sebagai gelandangan. Saudaraku, begitu jugalah yang dilakukan oleh Allah. Allah menjadi manusia, Allah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Agar apa? Agar manusia berdosa bisa mendekatinya, menyembahnya, dan juga diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah mau menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jadi Yesus Kristus adalah kurban yang sempurna. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menggantikan kita, umat manusia yang berdosa ini. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, supaya kita yang berdosa beroleh keselamatan berkat pengorbanan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menarik sebenarnya teks yang kita baca ini, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan penulis surat Ibrani, jadi salah satu topik besar yang diungkap di dalam keseluruhan kitab atau surat ini adalah penulis mengungkapkan tentang keunggulan dari kurban Kristus. Jadi di situ penulis surat Ibrani menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu adalah pengantara antara manusia berdosa dengan Allah. Dan dia juga menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu adalah imam besar agung yang mempersembahkan korban, dan korban yang dipersembahkan adalah dirinya sendiri. Saudara, kenapa penulis surat Ibrani menyampaikan kepada orang-orang Kristen penerima surat ini tentang keunggulan kurban Kristus? Bukan tanpa alasan, saudara. Jadi surat ini dituliskan pada saat itu orang-orang Kristen Ibrani sedang mengalami pergumulan yang berat. Kenapa? Pertama, mereka itu diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah mereka harus tetap berpegang teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus, atau kembali ke dalam kepercayaan mereka yang dahulu, yaitu Yudaisme, penganut agama Yahudi. Mereka diperhadapkan pada dua pilihan ini. Kalau mereka kembali ke dalam kepercayaan mereka yang dahulu, yaitu Yudaisme, maka jelas mereka tidak akan pernah bisa memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mereka menyanyiakan keselamatan di dalam Kristus. Tapi kalau mereka juga tetap berpegang teguh di dalam iman kepada Kristus, maka konsekuensinya adalah mereka akan dibenci, mereka akan diasingkan, dan mereka tidak akan diterima oleh saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka, orang-orang Yahudi yang masih menganut kepercayaan Yudaisme. Wah, pada saat itu orang-orang Kristen Ibrani sedang diperhadapkan pada pergumulan ini. Apakah harus tetap di dalam iman kepada Yesus? Kalau tetap di dalam iman kepada Yesus, maka akan dibenci oleh sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka penganut Yudaisme. Tapi kalau mereka juga kembali ke dalam kepercayaan yang dahulu, maka mereka akan kehilangan anugerah keselamatan yang tersedia di dalam Kristus Yesus. Ini pergumulan yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Bahkan saudara, pada saat itu mereka juga diperhadapkan pada yang namanya penderitaan-penderitaan karena iman. Karena iman kepada Yesus. Dan pada saat itu tidak sedikit dari orang-orang Kristen Ibrani yang mulai tergoda untuk meninggalkan imannya kepada Yesus. Karena apa? Karena penderitaan yang sedang mereka hadapi. Lah karena keadaan inilah maka penulis surat Ibrani menuliskan surat ini kepada mereka. Tujuannya apa? Untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman mereka kepada Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya mereka tidak meninggalkan iman kepada Yesus meskipun mereka diperhadapkan pada berbagai penderitaan, masalah dan pergumulan. Makanya penulis surat Ibrani menyampaikan kepada mereka keunggulan dari kurban Kristus itu. Jadi Yesus Kristus adalah kurban yang sempurna. Nah, kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita baca tadi, di situ kan dikisahkan imam besar di dalam perjanjian lama, jadi yang dipilih dari antara manusia, mereka mempersembahkan korban. Jadi di situ tadi dituliskan imam besar itu sekali setahun
masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban pendamaian. Tapi di situ dikatakan bahwa dia mempersembahkan korban pendamaian untuk dirinya sendiri dan juga untuk umat. Tapi dalam teks yang kita baca tadi, dalam perikop yang kita baca, di situ dikisahkan bahwa ternyata korban yang dipersembahkan oleh imam besar di dalam perjanjian yang lama itu tidak menghapus dosa, dan itu hanya merupakan bayangan dari keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus sebagai imam besar agung, dia sudah mempersembahkan korban, dan korban yang dipersembahkan adalah dirinya sendiri. Beda, kalau di dalam perjanjian yang lama, korban yang dipersembahkan itu berupa apa? Binatang. Tadi di situ dikatakan domba jantan atau lembu. Jadi darahnya yang dicurahkan dibawa ke dalam ruang Maha Kudus. Yesus sebagai imam besar agung, dia sudah mempersembahkan korban. Tetapi beda dengan imam besar zaman perjanjian lama. Yesus mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri. Dan itu adalah korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Kalau imam besar perjanjian lama tiap tahun harus masuk ke ruang Maha Kudus. Untuk apa? Membawa korban pendamaian. Tiap tahun dia harus membawa korban pendamaian untuk dirinya dan juga untuk umat. Tapi Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya, dan yang dipersembahkan adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang dikorbankan atau dikurbankan, dan itu adalah persembahan yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Makanya penulis surat ini menyampaikan kepada jemaat atau orang-orang Kristen Ibrani, jangan tinggalkan imanmu kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah kurban yang sempurna. Tidak sia-sia engkau percaya kepada Yesus. Jadi meskipun engkau menghadapi tantangan, meskipun engkau dibenci karena imanmu, meskipun engkau mengalami penderitaan karena imanmu kepada Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah kurban yang sempurna. Pengorbanan Yesus, persembahan yang dipersembahkan oleh Kristus, itu adalah persembahan yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Dan di dalam dia kita memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dosa kita dihapuskan. Dan karena itu kita diperdamaikan dengan Allah. Dan pada saat kita diperdamaikan dengan Allah, pada saat itu juga kita memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal. Maka jangan tinggalkan imanmu kepada Kristus Yesus. Kira-kira seperti itu, saudara, yang mau disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini kepada mereka yang sedang galau pada saat itu. Kepada jemaat Ibrani, kepada orang-orang Kristen Ibrani yang sedang bergumul karena manusia yang berdosa dengan Allah. Kristus sebagai imam besar agung, dia sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tabernakel surgawi. Dia sudah mempersembahkan hidupnya sebagai kurban yang sempurna, dan di dalam dia kita memperoleh pendamaian, kita memperoleh penebusan dosa, dan di dalam dia kita memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Kristus Yesus. Jangan pernah tinggalkan dan jangan pernah menjauh dari Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam dia kita memperoleh penebusan. Hanya di dalam dia kita memperoleh pendamaian. Hanya di dalam dia kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Jadi itulah yang disampaikan oleh penulis surat ini. Jadi bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, saudara. Jadi dia menyampaikan ini dalam rangka menguatkan, meneguhkan iman orang-orang Kristen Ibrani, dan juga menguatkan iman saudara dan saya sekarang. Jadi di dalam hidup ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, jangan pernah tinggalkan iman kepada Kristus Yesus. Kenapa? Karena sesungguhnya Kristus adalah kurban yang sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menariknya, kalau kita perhatikan, kematian Yesus di atas kayu salib, sebenarnya dia juga sudah membatalkan yang namanya hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara masih ingat dalam surat Paulus, ini panas ya. Saya pikir ada kipas di sini. Oke? Ya. Saya mandi keringat malah. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus membatalkan
hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hal itu bisa dibaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 15. Jadi hukum Taurat itu berasal dari Allah, datang dari Allah, diberikan untuk kebaikan umat manusia. Jadi untuk mengarahkan jalan, untuk mengawal kehidupan umat manusia, dan juga untuk menerangi seluruh kehidupan umat manusia. Hukum Taurat itu isinya apa, saudara? Jadi kalau saudara perhatikan, hukum Taurat itu isinya petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan, undang-undang, pengajaran-pengajaran, dan perintah-perintah. Sekali lagi, hukum Taurat itu berisi petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan, undang-undang, pengajaran-pengajaran, dan perintah-perintah yang mengatur kehidupan moral, kehidupan religius, dan juga kehidupan sipil dari umat Allah pada saat itu. Lalu Paulus berkata di dalam Efesus 2 ayat 15, melalui penebusan di atas kayu salib, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ingat saudara, banyak orang yang keliru menafsirkan teks itu. Jadi pembatalan yang dimaksud bukan pembatalan hukum moral, tapi pembatalan hukum seremonial. Sekali lagi, pembatalan yang dimaksud oleh Paulus di situ bukan pembatalan hukum moral, tapi pembatalan hukum seremonial. Hukum seremonial itu adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah, dengan korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian, sunat, bahkan makanan najis, tidak najis, dan seterusnya. Lah itulah sebabnya saat ini kita tidak lagi mempersembahkan korban seperti orang-orang perjanjian lama. Coba bayangkan saudara, kalau Kristus tidak membatalkan hukum seremonialnya, tiap kali saudara dan saya berdosa, saudara dan saya harus mempersembahkan korban. Nah, sudah berapa ekor yang kita akan persembahkan? Kalau saudara tiap hari berdosa, lah tiap hari mempersembahkan korban. Nah, saudara bisa bangkrut toh? Bisa bangkrut saudara. Tapi Yesus Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib, hukum seremonial itu sudah dibatalkan. Tetapi hukum moralnya masih berlaku sebagai petunjuk hidup baru yang akan menolong memampukan setiap orang percaya untuk tetap hidup seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Jadi melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah membatalkan fungsi Taurat sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan. Kini supaya kita bisa memperoleh keselamatan hanya satu jalan, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Kenapa? Karena dialah yang sudah mati untuk menebus kita umat manusia yang berdosa. Dan persembahan Kristus adalah persembahan yang sempurna. Kurban Kristus adalah kurban yang sempurna. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jadi di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan akan kurban Kristus. Kurban Kristus adalah kurban yang sempurna. Bersyukurlah kita diberi karunia iman untuk percaya kepada Kristus. Sehingga kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Kenapa kita harus bersyukur? Karena tadi di dalam Dia kita memperoleh penebusan. Di dalam Dia kita memperoleh pendamaian. Di dalam Dia kita memperoleh keselamatan yang dari Allah. Syukur kepada Allah. Dan ini yang patut kita syukuri di minggu-minggu Prapaskah ini. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak saudara. Pertanyaannya sekarang, karena Kristus adalah kurban yang sempurna, dan kita sudah memperoleh berkat pengorbanan Kristus, maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau membahas tentang Kristus kurban yang sempurna, pasti itu menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi setiap kita. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Jangan berpuas diri hanya sampai di situ. Tapi pertanyaannya adalah sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah justru ini poin yang sangat penting. Banyak orang Kristen merasa puas menjadi orang Kristen. Oh puji Tuhan. Di dalam Yesus saya sudah memperoleh penebusan. Di dalam Yesus saya sudah memperoleh keselamatan. Jangan berpuas diri jadi orang Kristen. Pertanyaannya, setelah kita memperoleh penebusan itu, setelah kita sudah diperdamaikan dan beroleh selamat, apa yang harus dilakukan? Nah itu saudara. Makanya kalau saudara baca teks ini, jangan berhenti di ayat 18-nya. Perhatikan bagian selanjutnya. Justru ini yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Apa itu? Nah coba perhatikan ayat selanjutnya. Jadi karena Yesus sudah berkorban bagi kita, jadi ini loh yang harus kita lakukan. Apa itu? Coba perhatikan.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan yang teguh. Ini loh saudara. Ini yang harus kita lakukan. Jadi karena Yesus sudah membuka jalan bagi kita, karena Yesus sudah menebus, memperdamaikan dan menyelamatkan kita, maka ini yang harus kita lakukan. Marilah kita menghadap Allah. Jadi artinya apa? Sebagai orang yang sudah beroleh selamat, sebagai orang yang sudah beroleh pengampunan, ya kita harus terus menghadap Allah, menghampiri Allah. Lah bagaimana caranya? Ya lewat persekutuan kita dengan Allah. Baik itu persekutuan secara pribadi maupun secara komunal sebagai komunitas tubuh Kristus. Ini penting saudara. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi, banyak orang Kristen merasa puas menjadi orang Kristen. Sudah jadi Kristen ya cukup. Setelah itu sudah tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Tidak ada persekutuan di gereja, tidak datang beribadah. Beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan kepada jemaat di Jepara, di tempat kita. Supaya hargai pengorbanan Yesus. Justru di masa-masa prapaskah ini kita ditantang kembali untuk membuktikan keseriusan iman kita kepada Kristus Yesus. Jadi jangan hanya berpuas diri memperoleh penebusan dan keselamatan, tapi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena Yesus sudah berkorban, karena Yesus sudah membuka jalan bagi kita, maka jangan sia-siakan. Apa yang harus dilakukan? Hadap Allah, hampiri Allah setiap saat, setiap waktu dalam kehidupanmu. Dan di situ diperjelas dengan apa? Tulus, ikhlas. Apakah ada orang yang menghadap Allah bersekutu tapi tidak tulus ikhlas? Banyak juga, saudara. Karena terpaksa. Apalagi kalau misalnya berbicara tentang persekutuan di gereja. Allah daripada dikunjungi majelis, daripada dikunjungi hamba Tuhan, daripada ditelepon diingatkan, lebih baik saya datang sajalah. Karena sudah bosan mendengar ajakan majelis dan hamba Tuhannya. Akhirnya datang, tapi datangnya terpaksa. Enggak bisa begitu. Kalau kita menghampiri Allah terpaksa, ingat, nol. Enggak ada nilainya di hadapan Allah, sia-sia. Makanya diperjelas di sini, mari kita menghadap Allah. Yesus sudah buka jalan, maka mari kita menghadap Allah. Mari kita terus menghampiri Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah lewat persekutuan-persekutuan kita. Secara pribadi dan secara komunal. Dan ingat, tadi penekanannya, lakukan dengan apa? Tulus, ikhlas, jangan terpaksa. Kalau terpaksa lebih baik tidak sama sekali, saudara. Dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan dengan keyakinan yang teguh. Inilah yang harus kita lakukan sebagai umat Allah. Lalu diperjelas lagi di ayat selanjutnya. Di situ dikatakan di ayat 25. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Diperjelas lagi. Marilah kita beribadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Lah, ada berapa banyak orang Kristen hari-hari ini sudah jadi Kristen tapi tidak mau hidup beribadah. Mereka menyia-nyiakan kurban Kristus, bukan? Lah Kristus sudah mau berkorban. Dia rela mati untuk membuka jalan agar kita bisa menghadap Allah. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini yang justru menyia-nyiakan ini. Menyia-nyiakan apa yang sudah dianugerahkan oleh Kristus. Banyak orang Kristen yang tidak mau hidup beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi teruslah hidup beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena inilah yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kalau kita sudah melakukan hal ini, maka saya yakin sebagai hamba Allah, kurban Kristus, pengorbanan Kristus tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, di Minggu Prapaskah hari ini kita diingatkan bahwa Kristus adalah kurban yang sempurna. Di dalam Dia kita memperoleh penebusan. Di dalam Dia kita memperoleh pendamaian. Di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Itu sudah tersedia di dalam Kristus. Pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya. Bersyukur akan hal itu, tapi seperti yang saya katakan tadi, jangan berhenti sampai di situ. Karena Yesus sudah berkorban,
Karena Yesus sudah membuka jalan bagi kita, maka sekarang bagian kita apa? Tadi di dalam ayat selanjutnya, hampirilah Allah, menghadap Allah, teruslah hidup dekat dan melekat kepada Allah. Dekat dan melekat itu beda loh saudara. Ini bisa dikatakan dekat, tapi yang namanya melekat itu nempel dengan Allah. Jadi kita menghadap Allah, kita menghampiri Allah, kita harus terus hidup dekat dan melekat kepada Allah. Itu kehendak Allah. Dan yang kedua, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Kenapa? Karena ini poin yang sangat penting saudaraku. Bukan hanya di tempat ini, di mana-mana saudara. Ada begitu banyak jemaat-jemaat itu yang hari-hari ini mulai malas ke gereja. Mulai malas datang beribadah. Apalagi setelah pandemi kemarin. Masih banyak juga yang merasa nyaman untuk di rumah saja. Tapi di rumah pun belum tentu ibadah. Tapi kalau ditanya sih, saya ibadah di rumah Pak. Ibadahnya piye? Ya saya nonton YouTube. Saya bilang ibadah dengan nonton kegiatan ibadah beda. Lah jemaat yang malas ke gereja banyaknya nonton kegiatan ibadah bukan beribadah. Jadi ingat ya, ibadah dengan nonton kegiatan ibadah berbeda. Lah banyak jemaat sehari-hari ini yang apa? Katanya ibadah di rumah, padahal bukan ibadah, tapi nonton kegiatan ibadah. Jadi beda. Nah, maka mari kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling mengajak satu sama yang lain. Ayo kembali ke dalam ibadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itulah yang harus kita lakukan. Untuk apa? Merespon kasih Kristus, merespon pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang terus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus. Kristus adalah korban yang sempurna, yang menebus, memperdamaikan dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan karunia iman kepada kami, sehingga kami bisa percaya kepada Kristus Yesus dan beroleh penebusan serta keselamatan di dalam Kristus. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyanyiakan pengorbanan Yesus. Karena Yesus sudah membuka jalan bagi kami, supaya kami bisa menghadap Allah. Biarlah sungguh setiap kami merespon karya Kristus dengan terus-menerus menghadap Allah, dengan terus-menerus menghampiri Allah, dengan terus-menerus hidup dekat dan melekat kepada Allah. Dan tolong kami supaya kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami. Kalau ada di antara kami, di antara jemaat-Mu di tempat ini yang menjauh dari ibadahnya kepada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka, supaya mereka dibawa kembali kepada Tuhan untuk terus tekun dan setia di dalam ibadah dan pelayanannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini boleh termaterai dalam hati kami, dan Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih dalam Tuhan, sungguh kita adalah orang-orang terpilih karena Yesus korban yang sempurna. Untuk keselamatan kita, Allah telah rela menjadi manusia. Kita telah menerima keselamatan. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap setia dengan iman kepada Yesus Kristus Allah kita. Terus cari wajah Allah, karena luar biasa kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah. Selalu bersekutu, mendekat pada Kristus, agar kita bisa merespon kebenaran yang Tuhan inginkan, dan Tuhan ingin hidup kita selalu berkenan kepadanya. Firman Tuhan sangat membantu kita untuk memahami apa yang keselamatan Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mungkin sebagian sudah ada yang tahu, tapi alangkah baiknya kalau kita berkenalan dengan Mas Prisel, dari mana, mau apa di sini, berapa lama,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Ya mungkin ini perkenalan yang sudah beberapa kalinya. Semoga Bapak Ibu nggak bosan kalau yang udah dengar saya berkenalan terus. Oke, perkenalkan, nama saya Prisel Zonatan Yedija. Asal gereja saya dari GKM Imbrangkongan. Kalau asal tempat tinggal dari namanya Desa Ujung-Ujung, itu dari daerah Kabupaten Semarang. Ya mungkin Bapak Ibu juga nggak ada yang tahu juga. Terus asal kampus saya asalnya dari Universitas Kristen Duta Wacana, itu di Jogja. Baru kemarin bulan Maret tanggal 9 saya baru lulus. Dan saya di sini melakukan penjajakan Bapak Ibu selama sekitar 12 hari. Jadi saya di sini dari tanggal 12 sampai tanggal ke 24 nanti. Ya itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Semoga selama saya di sini saya dapat menjadi berkat, saya dapat kenal dengan Bapak Ibu juga di sini. Ya, terima kasih. Shalom. Tiba kita saatnya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan, ada nats yang mendasari kita dalam memberikan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Yang bertugas kami mohon untuk maju ke depan. Jemaat kami harap untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Engkau Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik lewat kesehatan, lewat keselamatan, dan lewat kehidupan kami. Tuhan, ajar kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola. Biarlah menjadi berkat dan selalu diberkati tangan-tangan yang sudah dengan sepenuh hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, inilah doa persembahan kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terus senantiasa belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan ini, terlebih melakukan dalam kehidupan kita. Kita akan tutup, sebelum itu kita akan pujikan sekali lagi dengan sebab Kau besar, karena memang Allah adalah luar biasa dan Allah besar bagi kita. Bangkit berdiri, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Yang kami rasakan, kami alami hingga sampai saat ini. Amin. Bahkan secara khusus kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan Ibu Mulyani Kartika dan Ibu Dewi Untari. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sudah menyertai memelihara di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami bersyukur kalau di tanggal 13 dan tanggal 14 yang lalu, kedua anakmu ini juga berulang tahun. Kami percaya bahwa itu semua oleh karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang sudah melindungi, memelihara, menopang dan memberkati kehidupan mereka. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, di usia mereka yang bertambah ini, kiranya Engkau Allah yang terus melanjutkan cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka, memberkati, memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan, yang menjadi harapan mereka di usia mereka yang bertambah ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau Allah yang menolong, memberkati, mewujud nyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Engkau Allah yang membawa kedua anakmu ini ya Tuhan, untuk terus mengalami kasih-Mu dan juga pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka juga bisa terus bersaksi betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah sungguh di usia mereka yang terus bertambah ini, mereka juga terus hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.